Hari ini, ketika di masa tenang ini, sekalipun di PKPU, untuk penertiban APK itu sampai batas waktunya sampai H-1 PKPU 15 itu ya. Tapi di masa tenang hari ini kami akan melakukan, setelah ini kami akan bergerak langsung. Yang Maha Esa, apel siaga pengawas pemilu se-Kabupaten Pangandaran dalam rangka pengawasan masa tenang dan pemungutan suara pada pemilihan umum tahun 2024. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan akan menggunakan haknya datang ke TPS untuk melaksanakan penjawantahan dari kedaulatan rakyat. Dalam kedaulatan rakyat, rakyatlah yang menentukan hitam putihnya bangsa ini, Mas sekalian. Rakyatlah yang tentu menjadi objek dan subjek tujuan akhir dari proses politik, dari proses pemilu yang namanya demokratisasi, hadirin sekalian. Besok bukan siapa yang menjadi presiden, bukan siapa yang menjadi wakil presiden, dan bukan siapa yang menjadi wakil rakyat di pusat, daerah, dan kabupaten ini sekalian. Tapi besok harus terbentuk satu tatanan kehidupan berbangsa bernegara yang lebih baik. Kalau hari ini harga sembako mahal, maka setelah pemilu sembako harus lebih terjangkau oleh masyarakat ini sekalian. Kalau hari ini Pangandaran seperti ini, maka besok tentu harus lebih baik lagi. Pemilu legislatif dan presiden bukan siapa yang menang, bukan siapa yang menduduki memegang amanat di republik ini, tetapi pemilu adalah rakyat merasakan manfaat dari kehadiran sebuah demokrasi yang telah ditentukan berdasarkan konstitusi, hadirin sekalian. Ketentuan berdasarkan masa tenang tentu akan dilaksanakan oleh Bawaslu sebagai pengawas, dan tentu agar semua pihak, partai peserta pemilu, partai politik juga saya berharap menginstruksikan seluruh jajarannya dalam rangka alat peraga ditertibkan dan sebagainya. Tenang itu tidak ada aktivitas dan kegiatan. Ya, dan tentu saya tadi katakan pemilu ini kan sebetulnya bukan siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi manfaat, perubahan tatanan kehidupannya lebih baik, itulah ukuran dari kemenangan sebuah pemilu. Dan Panwas, Bawaslu memegang peran penting di dalam politik. Damai itu pemilu yang berkualitas, dan tentu bukan, tapi kita menyebut bukan hanya persoalan Bawaslu, tapi menjadi persoalan kita semua, KPU, Pak Dandim, Kapolres, dan saya sebagai kepala daerah. Ya, gunakan hak pilih dengan baik-baiknya. Ingat, nasib Anda, nasib bangsa akan ditentukan di tanggal 14. Dengan pilihan yang Anda yang cerdas, maka Indonesia akan lebih maju dan lebih baik. Kata orang Pandan, pesat. Hari ini kita berkumpul seluruhnya untuk mengawasi pelaksanaan pemilu damai. Saya dalam kapasitas apapun yang melekat pada diri saya, tentu yang lebih utama adalah bagaimana penyelenggaraan pemilu ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya dan berujung pada damai, hadirin sekalian. Damai itu indah. Damai itu adalah kebutuhan kita semua. Dan hanya dengan pemilu damai, apa yang saya sampaikan tadi tentu akan terwujud dengan baik, hadirin sekalian. Akan terwujud apabila sesuatu ditegakkan pada ketentuannya. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Ini apel siaga menandakan untuk melakukan patroli, ya, patroli sampai ke malam pungut hitung. Nah, tidak hanya kami juga bersinergi dengan TNI Polri akan melakukan patroli ke seluruh ataupun TPS yang ada di wilayah Pangandaran. Minimal mungkin kami akan melakukan patroli bersama KPU, Bawaslu, TNI, Polri, Pak Kapolres, dan juga Pak Dandim. Melakukan patroli, kita mengecek pergerakan di TPS yang kami anggap rawan.
yang kami anggap rawan, kami akan coba cek bagaimana pergerakannya, termasuk ketersediaan logistik dan lain sebagainya. Termasuk besok pun hari Senin kami akan melakukan patroli juga kesiapan logistik di masing-masing kecamatan. Karena ini menjadi salah satu ikon yang sangat penting, logistik, ketersediaan logistik. Kalau logistiknya tidak tersedia di salah satu TPS, maka tidak akan terjadi pemilunya, pungut hitungnya. Nah, ini juga menjadi salah satu yang urgent yang menjadi fokus pengawasan kami. Untuk PTPS tentunya dari mulai hari ini sudah kita libatkan untuk pengawasan masa tenang. Sudah kami bekali juga bagaimana proses ataupun strategi pengawasan di masa tenang itu. Yang lebih fokusnya nanti di TPS. Pengawas TPS harus bisa memastikan bahwa mekanisme ataupun prosedural di TPS itu sesuai dengan peraturan ataupun ketentuan yang ada hari ini. Nah, termasuk ketika menemukan dugaan pelanggaran apa yang harus dilakukan oleh PTPS sudah kami sampaikan juga, sudah kami bina dan sebagainya. Ya, kami berharap dengan adanya pengawas TPS hari ini di tahun 2024 ini tidak ada tidak ada bentuk kecurangan apapun yang dilakukan di TPS khususnya. Tidak hanya di TPS, di luar TPS pun sama. Karena gini, kaitan dengan politik uang. Di pungut hitung itu jatuhnya atau sifatnya adalah perseorangan, setiap orang. Ya, kalau di kampanye masih pelaksana, tim, dan peserta kampanye. Tapi di pungut hitung, setiap orang, barang siapa, baik yang memberi ataupun yang menerimanya, itu terjerat oleh pasal money politik di 523. Ya. Jadi ya kami sampaikan, tolong hati-hati, jangan sampai terjadi indikasi politik uang, khususnya di pas masa pungut hitung, pas tanggal 14. Karena itu jatuhnya tidak hanya ke peserta pemilu saja, tidak hanya ke pelaksana kampanye saja ataupun tim kampanye, tapi setiap orang, masyarakat pun menjadi korban akhirnya. Ya, seperti halnya jurisprudensi yang sudah terjadi di pilkada kemarin, gitu ya. Terjadi bahwa keputusan ingkrah yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ciamis, diputuskan bahwa terbukti melakukan politik uang, dan itu yang memberi dan yang menerimanya. Nah, ini jangan sampai, mudah-mudahan mari kita ingatkan, kita bahu membahu, kita sampaikan kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat karena ketidaktahuan terjerat oleh pasal tersebut. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.